warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim. Ma ba'd. Yang kami hormati sidang pengamat, syekh, alim, para ulama, tokoh masyarakat, jamaah GSB, pembina dan ketua GSB Lampang-Lampang, Fadilah Syekh Haji Hashim, kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan di pagi hari yang mulia, tiada lisan yang keluar dari lisan kita kecuali dengan ucapan alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan berterima Allah, dengan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, kesempatan sehingga Allah Subhanahu wa taala gerakkan kita di tempat yang sangat mulia untuk mengerjakan perintah Allah dan ikut sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk melaksanakan menunaikan ibadah subuh dan berjamaah, mudah-mudahan amal ibadah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita curahkan kehadiran Nabi kita di besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Para rabu saudara hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa akan hadir di tempat ini kecuali dengan pertolongan hidayah daripada Allah. Benar? Kita tidak akan datang hadir kita ini kecuali dengan rasa kecintaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar? Ikut daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khuliqal wujud. Kalau bukan engkau ya Muhammad, diulang sampai 3 kali. Kalau bukan engkau ya Muhammad, kalau bukan engkau ya Muhammad, maka aku tidak ciptakan dunia beserta isinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Yuk sama-sama. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana wa unfir lana ya lagi ya Allah. Maulaya salli wa sallim alana ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya tidak panjang-panjang karena ada pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa min ummati man lam yujil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif bi amri haqqahu." Tidak dianggap umatku selagi seorang tersebut tidak menghargai yang lebih sepuh, yang lebih tua, dan sayang yang lebih muda, dan mengetahui daripada hak-hak alim ulama. Hadir di tengah kita ada para masyayikh kita, ulama kita,
dan mohon maaf saya tidak bisa memberikan diri karena beliau adalah Al-Allamah Kiai Haji Hashim. Maka dari itu kami mohon dengan hormat atas nasihat-nasihat beliau, walaupun hanya salah kata untuk jemaah GSB, mudah-mudahan senantiasa dekat Allah SWT. Amin Allahumma. Dengan hormat terhadap beliau, fadhil syukuran yasiran, fadhil ya Syekh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul adzim wa sadaqar rasulul karim. Saya dan hormati jamaah subuh baru saja pengurus GSB, mobil khusus Kiai Nomor Haji Al-Mukarram Kiai Haji Hashim bin LC sebagai pengasuh pesantren Pondok Pesantren Al-Zizi Biting, juga Al-Mukarram Bapak Irwan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekadang Allah Subhanahu wa taala memberi karunia yang sangat besar dan besar panjenengan, sehingga dimampukan sareng Allah kan kowe nglaksanake amalan yang besar, amalan yang agung. Engki kadinto salat subuh berjamaah. Juga kainto merupakan momentum yang luar biasa. 7 golongan di antara 2 golongan seoleh naungna ars Allah Subhanahu wa taala. Engki kadinto sekelompok orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Nomor 2, sekumpulan orang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Dikala manusia dalam keadaan ketakutan di padang mahsyar akan azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara daripada 7 golongan, 2 golongan kainto patoju sareng Allah di atas mimbar yang penuh cahaya. Maka para malaikat kainto atanya peser kainto ya Rasulullah. Dia kaum daripada umat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kenal satu daripada yang lain, tapi bertemu hanya mata-mata mencari ridho daripada Allah Subhanahu, bertemu bagaimana bangkitnya ini agama. Makin negara Islam itu bergerak. Semakin sekarang kayak itu benturan-benturan untuk menyudutkan Islam dari berbagai arah mungkin, baik dari luar, baik dari dalam. Melana momentum kadinto abdin sangat mendukung silaturahmi antar masjid, karena bangkitnya Islam kayak itu dari masjid, Pak. Bukan dari kantor yang megah, tapi dari masjid. Kayak itu sejarah. Imam Malik mengatakan umat gak tak bakal bagus kecuali dengan cara yang lama. Dimin baginda Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Yastrib. Dimin kata Yastrib, Pak, Madinah kata. Pertama kali yang dibangun kata benih gedung mewah, benih universitas, tapi masjid. Asal muasal daripada sahabat yang terkenal daripada kejahiliyahnya, tapi ketika masjid dibuat, keluar daripada masjid gelar radhiyallahu an, maka kita kaento sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
ampun digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perjuangan ketiga dintoh. Karena ciri di antara orang-orang yang beriman kaito orang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah. Kaito kembali kepada sejarah. Nabi dahulu selamatnya kaum daripada Nuh ani kan numpak perahu. Maka selamat daripada air bah seluruh dunia. Tapi khusus umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ani bekal selamat, bekal oleh kejayaan Islam kembali kepada masjid. Maka perjuangan tadi itu harus terus Pak sampai yaumil kiamat. Guna serang panjenengan tidak akan mampu menebus daripada dosa-dosa guna serang panjenengan ketika mengikuti perjuangan ketika adinto. Islam ini harus bangkit. Islam ini akan bangkit tatkala sholat subuh kaito sami pada sholat Idul Fitri. Ini ke Islam bakal bangkit. Jadi guna serang panjenengan dikatakan segus-bagus umat atas perkara nikah. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan badan kegiatan tiga dintoh masjid ka dintoh, semoga Allah taala paring turun hidayah ban masjid-masjid sampun pada kegiatan tiga dintoh ke lagi an sejauh ke masjid. Anika merupakan jawaban untuk mendatangkan ketentraman suatu lingkungan di masjid. Sombong dengan program lain. Karena program OD guna sering panjenengan nih dunia terus akhirat Allah anika yang berlaku adalah aturan Allah. Benih aturan otak cara pikir kita. Ikuti aturan Allah. Penuhi masjid. Maka daerah ini kebekal tentram bahagia. Walau ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard. Bila suatu daerah, suatu kampung iman dan takwa, iman dan takwa yang itu memakmurkan masjid, maka Allah SWT ajanti asompa la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard, maka kau bakal abri keberkahan dari langit dan dari bumi. Bukan hanya sekali itu keluarga guna serang banjungan juga erat seserang Allah Subhanahu wa taala bila mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama kaento merupakan daripada cara kita supaya tentrem mengitunya akhirat, bukan hanya status sosial. Tapi tatkala agama diamalkan maka otomatis hati kita akan tentram, keluarga akan tentram, lingkungan juga sekentok. Semoga Allah SWT istiqomah kita dan perjuangan dan tidak. Mungkin tak banyak abdina seampun atau raki menabi bersalam mutlak karena kebuduk dan gol. Aniga yang tembak abdina sarangga cibin kat estona dari awal harapan kami kampung Kentok khusus jamaah Masjid Baitul Hasanah Kentok foto ator jangan dek kehasipin mai tembaki dak abdi di setahun yang napa Kentok. Tapi semoga Allah SWT ada manfaat karena sejajan Kentok tak bisa beri hidayah. Saya beri hidayah namun Allah Subhanahu wa taala sesukonekan terjadi manfaat utama di kampung Kak Dintok dan kampung bangsa lain dan bulan yang sepuluh tetap dengan majelis subhanallah bihamdihi subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Allah Subhanahu wa taala terima kasih atas siraman rohaninya dan juga nasihat-nasihat beliau terhadap diri kita dan jamaah Hizbi dan jamaah semua, mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tandanya Allah sayang terhadap seorang hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala dia akan senantiasa melibatkan seorang hambanya ini senantiasa beristighfar kepada Allah. Beristighfar kepada Allah. Berapa lamakah kita hidup di dunia ini
Begitu banyak dosa-dosa yang kita jalani mulai masa kecil sampai dewasa sampai menjelang sakratul maut. Benar? Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala, alim ulama mengatakan bahwasanya selagi orang-orang masih di dalam akhir hayatnya, dia senantiasa masih ada kalimat istighfar kepada Allah, bernazak masih istighfar kepada Allah, menyebut istighfar Allah, Allah, pasti dia akan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Makin timin kada kelu. Maka izamin soal Allah taala ibadaki sasan gasa paring bikin kada. Iring suwe kada. Mereka ada resep kada. Mereka entoh jemur kemudian isadrika. Benar. Tapi selagi seorang hamba masih bertobat kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, khusus kepada orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah. Di dalam salat kita sentiasa Rabbighfirli, Rabbighfirli, warham, wajbur, warfa, warzuq, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Yakin tidak yakin? Yakin tidak yakin? Percaya tidak percaya? Kalau yakin, kenapa subuhan masih 2 biji 3 biji? Ya Pak ya, ini sudah menjadi final masyarakat. Ketika dipanggil hayya 'alas shalah, belum salat. Intifalah, najah antum semuanya. Allah tidak memohon kalian sehari semalam 16 jam tidak, 12 jam tidak, hanya memohon 5 menit saja Pak. 5 menit saja naik ke masjid, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dipermudah rezekinya, barokah umurnya. Benar? Benar tidak benar? Rota-rota itu orang yang sukses. Mau tidak mau? Mau tidak mau? Bahagia dunia dan akhirat, mendapatkan syafaat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan jauh-jauh di masjid. Jangan tinggalkan aku. Toret lagu-lagu, tapi di masjidnya Rabu saja. Maka kita Allah Subhanahu wa taala sehari semalam beristighfar kepada Allah, Allahumma ufirli, Allah Rabbi ufirli. Siapa yang mendapatkan ampunan Allah? Allah katakan, kul in kuntum tuhibbunallah. Ada amar dari Gusti Allah diperintah, kul katakanlah Muhammad li ummatika, sampaikan ya Muhammad kepada umatmu ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah. Kebalik yang mulia. Apa yang mulia? Kebesaran makhluk hanya ada dalam diri kita. Leres. Mendahulukan kebesaran makhluk, mendahulukan kecintaan dengan makhluk terhadap istri kita, anak kita, keluarga kita, rumah kita, melebihi cintanya kepada Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka orang-orang yang beriman, kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu mencintai Allah atas segala-galanya. Maka yang lain akan mengikuti. Caranya bagaimana? Maka dia kul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni. Apa? Ikutilah aku. Ngireng de lambana Gusti Kanjeng Nabi, salatah Gusti Kanjeng Nabi, akhlaknya Gusti Kanjeng Nabi, kerjaannya Gusti Kanjeng Nabi, keluarganya Kanjeng Nabi, mengikuti ala sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang sudah mengikuti rasa kecintaan kepada Nabi Muhammad, apa kata Rasulullah SAW? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma fil jannah.
Barang siapa yang menghidupkan sunnahku dari bangun tidur, dari tidur sampai bangun tidur, ini yang mulia, semuanya mengikuti daripada kecintaan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti orang tersebut cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka bersamaku dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ikut sunnah, tidak ikut sunnah. Ikut sunnah, tidak ikut sunnah. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengikuti kecintaan Nabi Muhammad, apa balasannya? Yuhibbukumullah. Maka dia akan mendapatkan kasih sayangnya Allah. Kasih sayangnya Allah meliputi segala-galanya, melebihi cintanya, kasih sayang keluarga kita yang mulia. Benar? Ini kebalik yang mulia. Dari saking sayang terhadap istri kita dengan anak kita yang mulia, melebihi cintanya daripada Allah. Na'udzubillah. Tanda-tandanya seorang hamba dia dicintai Allah, sayang terhadap seorang keluarganya, sayang terhadap istrinya dengan anak keturunannya dan tetangganya. Boom! Apa? Membangunkan ketika dia terlelai, nyenyak, dalam sejenak dibangunkan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum subuh, rakaatani qabla al-fajr khayrun min ad-dunya ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih bagus ketimbang dunia sang seesena. Maka Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala, ibadah ya. Harus bersyukur, asyukur dan Gusti Allah. Tidak semuanya orang dipilih, Pak. Itu jaminan, Pak. Terus orang-orang yang ada di Mekah, ada yang di Madinah, orang yang berangkat umroh, yang haji, itu mau mana itu? Tiada lain, Bapak, menghadap Sang Rabbul Alamin untuk membenahi imannya, membenahi daripada ibadahnya, membenahi muamalat muasyarahnya, sehingga ketika pulang dari sana membawa predikat haji dan mabrur dan mabrurah. Amin Allahumma. Sama juga tanda-tandanya amal ibadah puasa kita di kemarin dikabulkan. Oh, Masya Allah, Ramadan. Aparat kepolisian survei mengatakan ketika bulan Ramadan drastis maksiatan kayak itu, Pak. Kemaksiatan itu turun drastis. Yang tadinya 90% drastis turun, Pak. Asbab ada suasana kebaikan di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Maka di bulan Ramadan, Masya Allah, beristighfar kepada Allah, menjaga salat, berpuasa, kemudian salat tarawih, kemudian membaca Quran. Benar. Salat malam itikaf di akhir Ramadan. Apa, Pak? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhusus, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka akan mendapatkan kasih sayang Allah dan dosa-dosa kalian akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma. Mau tidak mau diampuni dosanya Allah. Mau tidak mau, maka insya Allah kita tetap usaha menggiring, mengawal ibadah salat ibadah kita. Insya Rabbi ufirli. Rasulullah sallallahu katakan bahwasanya, ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiru rabbakum. Tobatlah kalian kepada Allah dan istighfar kepada Allah, karena sesungguhnya ini kulli yaum, setiap hari beristighfar kepada Allah. Ada yang mengatakan bahwasanya ada 80 kali atau 100 kali istighfar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqam ya Rabbi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqam
Lagi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika Maulaya salli wa sallim daiman abada Hadirin Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa baca sholawat. Pesan, ketika nanti di akhirat tidak ada naungan, seluruh nabi tidak akan menjadikan jaminan. Umat-umat yang dahulu tidak akan menjadi jaminan. Seluruh para nabi, ketika ada naungan matahari hanya sejengkal daripada kita. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ketika mayit sudah dibangunkan oleh Allah yang dimanakan yaumul ba'ats, tanggimungan Pak. Ar-rijal bain nisa wan nisa bain ar-rijal hum yatafarraquna ba'dhum ba'dha la ya'rifuna minna. Suami tidak kenal sama istri, anak tidak kenal sama orang tua. Yafirru ba'dhum ba'dha. Mereka memikirkan nafsi-nafsi para mustajab. Bahkan dikatakan di waktu itu semuanya orang pada dalam keadaan telanjang, semuanya orang pada ketakutan. Maka umat-umat yang dahulu memohon pada syafaatnya, maka nabi-nabi yang dahulu dia tidak akan memberikan syafaatnya. Lantas siapa yang bisa menolong di waktu itu? Apa gerangan yang terjadi? Para mustajab hadirin, di mana Nabi Muhammad? Di mana Nabi Muhammad? Ya Rasulullah, aina anta ya Rasulullah? Nabi Muhammad di waktu itu sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, merenggek-merenggek. Yang dipikirkan umatnya, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Apa gerangan yang terjadi yang mulia? Maka Allah katakan di waktu itu bahwasanya Nabi Muhammad asujud, irfa' ra'sak ya Muhammad, angkat kepalamu ya Muhammad. Sampai ditegur sampai 3 kali Nabi Muhammad. Pas tanggul ajun tak asrawat dan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Pintu surga termaktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di akhir zaman ketika orang sudah mencintai Rasulullah, mengerjakan sunnah Nabi Muhammad, justru sebaliknya yang mulia. Orang kita sendiri sesama muslimnya saling menghujat, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Irfa' Muhammad, irfa' ra'saka Muhammad, angkat kepalamu Muhammad, kata Allah. Ketika diangkat wajah Nabi Muhammad dari sujudnya, apa yang ditoleh Nabi Muhammad? Ummati, ummati. Di manakah umatku yang dahulu mengikuti sunnahku? Di manakah umatku yang dahulu sebelum subuh dia datang ke masjid? Maka warhamni rabbi filli warhamni. Siapa yang mendapatkan rahmat Allah? Lihat yang mulia, doa ketika masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Mendapatkan kasih sayang Allah, bukan mendapatkan di pasar. Rahmatnya Allah meliputi di dalam masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian masuk dengan langkah kaki yang kanan yang mulia. Maka orang yang mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah, wajaburni, yasdad, jangan khawatir yang mulia. Hari demi hari dari kulaku sampai malam masalah dunia yang dipikirkan. Benar. Tak lemah tunya. Bahkan sampai tabung ke Malaysia, tabung ke Kalimantan. Benar.
rumahnya membangun, rumahnya terpisah dengan anak istrinya. Belum tempatin dalam Pak, kokor di lantai, 10 di atas. Oning aja saja. Milan jangan terlalu cinta dengan dunia. Hubbud dunya summun qatil. Cinta dengan dunia itu ada racun yang memabukkan. Perasaan yang penting, yang mulia, dunia yang penting, harta penting. Tapi prasarana yang kita berikan oleh Allah, umur kita, rezeki kita, kemudian harta kita, ilmu kita, semuanya untuk dinilai, untuk semata-mata ibadah kepada Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Wajabuni warafa'ni, memohon diangkat derajatnya oleh Allah. Siapa yang diangkat derajatnya Allah? Ya, seperti ini yang mulia. Seperti ini. Maka orang-orang yang berilmu, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Begitu dahsyatnya orang yang berilmu, Prabu Seteja. Ingat Prabu Seteja, al-ilmu bila amalin kasyajar. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan seperti pohon tapi tidak ada buahnya. Dan banyak sekali orang-orang yang beribadah tapi tidak tahu ilmunya. Contoh tanggula iki, Canggolang. Di waktu di Mekah Madinah, yuk jamaah saya bilang, go, antum semuanya bukan kucuk-kucuk berangkat hanya mengikuti saja. Maka ilmu itu harus dibotolaah, ilmu harus didengarkan. Jangan menjadi orang-orang yang naklid, Pak, katanya dan katanya. Wallahualadzi. Dan Anda sendiri bawa kitab di mobil barusan. Bawa mobil. Bawa kitab dalam mobil untuk dibacakan. Karena kenapa yang mulia? Semuanya karena ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dan baca. Maka orang-orang yang punya ilmu, maka dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka man salaka tariqan yaltabisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Amin Allahumma. Maka harus punya kecintaan terhadap ilmu. Makanya jangan jauh-jauh dengan alim ulama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan, man safaha aliman faka'annama safahani. Barang siapa yang berjabatan tangan terhadap alim ulama, seakan-akan berjabatan tangan terhadapku. Ya, dengan polan corona kan. Corona takut sih jabatan tangan. Nggak ada Pak. Beda virus. Padahal debun Kanjeng Nabi, orang yang berjabatan tangan maka dia bergugurlah dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya. Man safah aliman faka'annama safahani. Orang yang berjabatan tangan dengan alim ulama, maka dia seakan-akan berjabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena alim ulama merupakan daripada pewaris daripada Nabi. Wa man nadhara aliman faka'annama nadharani. Barang siapa yang memandang alim ulama, maka seakan-akan memandangku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani. Barang siapa yang duduk dengan alim ulama, seakan-akan duduk bersamaku. Dan barang siapa yang duduk bersamaku, maka insya Allah nanti duduk bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Hidayah, memohon hidayah. Hidayah tidak akan didapatkan yang mulia kecuali kita usaha atas hidayah. Hidayah itu penting, tapi usaha atas hidayah itu lebih penting. Bagaimana caranya? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berkorban di jalanku, kata Allah, tikal walaupun sebu abadi bi tanggul pada anu juga Pak. Ngantok itu. Ngantok Pak, dari kalisat ke Piteng, dari Piteng ke Antok boleh. Ngantok Pak. Leras. Kalau sampai apa kalau 2 kilo semakan. Leras. Beda saya gaji. Saya gaji. Tak usah mengharap gaji. Allah yang menggaji Pak. Di dunia apalagi di akhirat. Amin Allahumma. Amin. Mau surga tidak mau surga?
Caranya bagaimana? Korban, Pak. Jangan diam kita, Pak. Allah sudah katakan walladzina jahadu. Itu jamak, walladzi bukan alladzi, bukan alladzina. Walladzina, orang-orang. Walladzina jahadu, barang siapa yang berkorban fina, di jalanku, kata Allah, lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Maka aku akan tunjukkan jalan-jalan hidayahku. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah, Pak, mudah-mudahan selagi kita kawal, Pak. Terus terang ini ya, Pak. Andaikan saya bilang sama jemaah, mulai tibi kadang tak mampu Rabu saja. Gerakan GSB ini luar biasa, Pak. Beni sehari dua hari, Pak, penalam nih, Pak. Punya enteng gula bekir seminggu dua kali, iya kan? Atau seminggu telur kali. Ini Pak benar, Pak. Memberikan hidayah Allah, pertolongan dari Allah. Ini usaha yang sangat mulia. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Sobung kerja yang sangat mulia kecuali kerjanya para nabi. Sallallahu Nabi Muhammad. Kenapa kerjanya para nabi? Seluruh para nabi dihantar kepada umatnya untuk mengajak dalam kebaikan. Tugasnya apa? Tugas apa? Nyu'un sobaja umatah diselamatkan daripada siksa api neraka. Benar? Sami dengan jamaah GSB. Ini meniru-niru, Pak, jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Detik tikel jaga aja. Walaupun sang Pak pembina kator sekejap alu bener jaga aja, Pak. Menikun Pak minggu sekalian benar. Sallallahu Nabi Muhammad. Pas ingat, lihat anak keturunannya. Tenggul mator kabar tibi baca. Lihat anak keturunannya. Abas aki anak keturunannya orang-orang yang berkorban di jalan Allah. Insya Allah. Siapa saja dianya yang bergerak dengan Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah yansurkum wa yusabbik aqdamakum. Barang siapa yang membantu agama Allah, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mau tidak mau ditolong oleh Allah. Jangan minta tolong pada makhluk, Pak. Minta tolong kepada Allah. Mau tidak mau ditolong oleh Allah. Dibantu oleh Allah. Semuanya rezekinya oleh Allah. Keluarganya dibantu oleh Allah. Kampungnya sampai negaranya, Pak. Seandainya Indonesia, tahu saya Indonesia, Jember, Pak. Jember kayak itu. Pas masjidnya full ketika itu. Masya Allah, Pak. Ajib, Pak. Ajib. Aduh, sembuh deh cuma 2 biji, 3 biji, Pak. Kak menyon barokah. Bener. Nyon sukses, minta swarga. Mana? Duh, gada kan. Pak gempang seakan-akan swarga. Bener. Maka dari itulah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ahli surga, dan mudah-mudahan pengorbanan dikabulkan oleh Allah. Jemaah-jemaah yang bergerak ke seluruh alam, semuanya mudah-mudahan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan syiar agama Allah, dan mudah-mudahan nanti dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lana wa lahumul Fatihah. Doanya sih. Betul.